Definisi pertama yaitu definisi 3.1 berbunyi, apabila M merupakan bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M. Sehingga dapat dikatakan bahwa bila M membagi A kurang B, maka A kongruen B modulo M. Namun, jika M tidak membagi A kurang B, maka dapat dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B modulo M. Sebagai contoh misalnya, 23 kongruen dengan 8 modulo 5 karena 5 membagi 23 kurang 8 atau 5 membagi 15. Contoh yang lain misalnya 15 tidak kongruen dengan 3 modulo 8 karena 8 tidak membagi 15 kurang 3 atau 8 tidak membagi 12. Selanjutnya, kita akan membuktikan teorema pertama yaitu teorema 3.1 yang berbunyi A kongruen dengan B modulo M jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sehingga A kongruen dengan M kali K ditambah B. Untuk pembuktiannya, kita perlu mengingat kembali bahwa A dan M adalah bilangan bulat dan M lebih besar dari 0. Sehingga berdasarkan algoritma pembagian, kita dapat menuliskan A sama dengan M kali Q ditambah R, sehingga A kurang R sama dengan M kali Q, atau dengan kata lain, A kongruen dengan R modulo M. Terdapat sebanyak M pilihan untuk R karena R lebih besar atau sama dengan 0 dan R lebih kecil dari M. Jadi, setiap bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat 1 di antara seluruh bilangan bulat yang lebih kecil dari M. Teorema berikutnya yaitu A kongruen B modulo M jika dan hanya jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi dengan M. Untuk pembuktiannya, yang pertama, jika A kongruen dengan B modulo M, maka A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Karena A kongruen B modulo M, maka A kongruen R modulo M dan B kongruen R modulo M, dengan R merupakan residu terkecil dari modulo M atau 0 lebih kecil sama dengan R dan R lebih kecil dari M. Selanjutnya, A kongruen R modulo M, maka A sama dengan M kali Q ditambah R untuk setiap bilangan bulat Q. Lalu, B kongruen R modulo M, maka B sama dengan M kali T ditambah R untuk setiap bilangan bulat T. Jadi, A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi dengan M. Selanjutnya, jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M, maka A kongruen B modulo M. Andaikan A memiliki sisa R jika dibagi M, maka A sama dengan M kali Q ditambah R. Selanjutnya, andaikan B memiliki sisa R jika dibagi M, maka B sama dengan M kali Q ditambah R. Dari kedua persamaan tersebut akan diperoleh bahwa A kurang B sama dengan M dikali Q kurang T. Berarti M membagi A kurang B atau A kongruen dengan B modulo M. Teorema yang terakhir yaitu jika AC kongruen dengan BC modulo M dengan FPB dari M dan C adalah 1, maka A kongruen dengan B modulo M. Untuk pembuktiannya, AC kongruen dengan BC modulo M, maka M dapat membagi AC kurang BC atau M dapat membagi C dikali A kurang B. Karena M membagi C kali A kurang B dan FPB dari M dan C sama dengan 1, maka akan diperoleh M membagi A kurang B sehingga A kongruen dengan B modulo M.